Oke teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa SPT tahunan 2025 itu harus menggunakan Cortex, baik itu SPT OP maupun SPT Badan harus menggunakan Cortex ya. Dan semuanya menggunakan web based alias online semua, sudah tidak usah pakai e-form, nggak usah menginstal Adobe Reader, dan semuanya sudah menggunakan website saja, cukup menggunakan browser. Oke, ini perkembangannya sangat bagus. Kita akan nonton sebentar teman-teman ya, informasi dari teman-teman influencer. Gue juga belum coba langsung ya mengenai simulasi, karena sudah ada simulasi dari DJP-nya ya, dari Cortex-nya mengenai SPT tahunan, baik pribadi maupun badan. Intinya SPT 2024 dan sebelumnya masih pakai DJP online, tetapi SPT 2025 dan seterusnya itu menggunakan Cortex. Oke, kita dengarkan sebentar dari Bapak Daniel, Pak Daniel Belianto. Total tata cara pengisian pelaporan SPT tahunan PPH Badan, 3 hal berikut yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, pengisian SPT dilakukan secara online, lapornya online. Artinya mirip kayak e-filing SPT pribadi. Kalau dulu kan bisa lewat e-form, PDF. Ngisinya offline, lapornya online. Sekarang nggak bisa. Jadi pastikan internet connection Anda lancar dan... Oke ya, jadi sekarang semuanya menggunakan online, cukup menggunakan browser, baik Google Chrome atau Safari atau Firefox atau Microsoft Edge, pokoknya pakai browser, tidak usah pakai e-form lagi, dan tidak ada lagi opsi e-form ya, tidak ada lagi opsi ngisi manual, ngisi offline, lapor online itu sudah tidak ada. Sekarang semuanya isinya di online, lapornya pun di online. Jadi butuh internet. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir ya, pasti dia ada metode save draft gitu ya, pasti ada metode seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau lu belum selesai, ya nggak usah khawatir, nanti masih bisa dilanjutkan besok atau lusa dan seterusnya gitu ya. Tidak di pepet-pepet ya. Yang Gue membayangkan tanggal 20 Maret sampai 31 Maret 2026 rusak semua Cortex satu Indonesia, udah pasti ya, sudah garansi teman-teman ya. Jadi jangan sampai Anda lapor melebihi tanggal 20 Maret ya. Jadi segera lapor di awal tahun ya. Karena Cortex pasti kacau balau di tanggal 20-an Maret. Gue jamin 1000%. Jadi jangan mepet waktunya ya, lapor di awal tahun saja. kedua, tidak ada lagi istilahnya formulir 1771 induk, lampiran 1 sampai lampiran 6, lampiran khusus 1A sampai 8A itu dihapuskan. Tinggal dibagi menjadi 2, induk dan lampiran. Lampiran terdiri dari 14 lampiran. Tata cara Oke ya, jadi bukannya dipermudah tapi dipersulit ya. Yang awal cuma ada beberapa lampiran, sekarang jadi 14 lampiran. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, kita ikuti aja, karena negara itu pengen comply, negara pengen lengkap gitu kan. Ya sudahlah, kalau dia mau lengkap kan berarti formulir mesti banyak gitu. Cuman kalimatnya dipermudah ya, jadi hanya induk dan lampiran aja, udah nggak usah ada 1A, 2A, 3A, 4A, nggak usah. Induk dan lampiran itu untuk SPT badan. Kalau SPT OP gue juga belum lihat ya. Gue rasa sama aja sih, induk sama lampiran gitu. Dia berusaha untuk mempermudah sebenarnya, tetapi dia tidak mau kehilangan data. Ya, DJP tidak mau kehilangan rincian data. Akibatnya yang awalnya mau dibikin mudah malah jadi makin sulit. Malah makin susah. Aduh, nggak apa-apa lah. Ini bagus ya untuk bisnis konsultan pajak, masih bagus banget ya, karena semakin sulit orang bikin pajak, bikin SPT, semakin dibutuhkan konsultan pajak seperti gue ya. Bagus banget ini ya. Semakin bodoh itu orang-orang pajak, semakin dibutuhkan konsultan pajak ya. Hebat negara Konoha ini ya. inputan atau datanya. Salah satunya kredit pajak tidak lagi manual. Jadi hampir pasti sebagian besar dilakukan secara pre-populated, artinya otomatis disinkronisasi dari BPPU unifikasi. Meski demikian masih ada... Oke, jadi kalau sebelumnya itu kan dulu itu kan yang namanya kredit pajak PPh 21, 22, 23, 25 itu semuanya harus isi manual. Kadang-kadang sudah bisa pre-populated. Cuman sekarang sistem Cortex diharapkan semuanya pre-populated. Artinya yang namanya kredit pajak itu diharapkan sudah muncul otomatis by system. Karena begitu pihak lawan sana bikin bukti potong, di kita langsung masuk. Seharusnya begitu ya. Seharusnya ya, idealnya begitu guys. Kita nantikan ya Cortex ini bagaimana nanti ya. Tombol tambahkan manual untuk kredit pajak tertentu, bukti potong tertentu. Termasuk lampiran, daftar nominatif, biaya promosi, biaya entertain, biaya natura kenikmatan. Tidak lagi Anda cari-cari formulirnya, sudah built-in. Anda nanti bisa lakukan impor menggunakan... Oke, nah ini yang gue butuhkan sejak zaman dahulu teman-teman, yang dari kemarin-kemarin, dari bertahun-tahun yang lalu gue sudah mengkritisi mengenai ini.
formulir-formulir seharusnya langsung muncul di dalam SPT, tidak lagi di luar, menjadi lampiran terpisah, tidak lagi. Nah, ini katanya Pak Daniel ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau orang butuh menginput yang namanya daftar nominatif, ya langsung aja di situ, di sistem gitu loh. Tidak usah lagi membuat lampiran terpisah. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat ya, mudah-mudahan betul-betul dilaksanakan dengan benar ya di sistem konteksnya ya. XML. Oke, XML lagi. Jadi kita mesti lupakan mengenai Excel, lupakan mengenai CSV, kita gunakan XML. Dan yang terakhir, perubahan yang fundamental yaitu terkait dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal. Kantor pajak telah melakukan standarisasi chart of account laporan keuangan, jadi tidak bisa sembarangan mengklasifikasikan rekonsiliasi fiskal, semuanya berdasarkan industri Anda. Ini berubah total ya. Oke, kurang lebih seperti itu, dan ini ada kabar baik ya bagi Anda yang pengen tahu lebih jauh. Oke, jadi belum pernah DJP mencampuri urusan internal akunting sampai sejauh ini. Tetapi menurut gue ini bagus. Kenapa? Supaya kita tidak lagi memiliki perbedaan persepsi nih antara wajib pajak dengan si pemeriksa pajak. Kan seringkali beda persepsi. Sekarang kan cowoknya chart of account di pajak sudah dibikin standarisasi. Kita sebagai perusahaan ikut aja, nggak usah pusing, gitu ya. Kita sudah punya cowok nih. Cowok kita itu diikutkan aja kepada cowoknya si pajak, udah gitu aja, udah nggak usah pusing. Nah, kita tidak perlu mengubah nama cowok kita, tetapi akun-akun kita tinggal kita kelompokkan berdasarkan kepala akun dari si DJP itu, gitu aja. Jadi nggak usah pusing. Menurut gue sih lebih baik begitu ya. Jadi ada kesamaan persepsi mengenai perlakuan akunting antara pajak dengan wajib pajak gitu loh. Oke. Mengenai gimana sih bentuk SPT Kortek yang terbaru, Anda bisa ikut webinar gratis yang diselenggarakan oleh Ortek yang tanggal 1 Oktober ya, jam 12. Oke, teman-teman tinggal ikut ya. Gue akan posting video ini di pagi hari tanggal 1 ya, teman-teman bisa tahu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut ya. Gue mungkin agak kesulitan waktu, tetapi teman-teman silakan ikut ya. Kalau gratis ya boleh-boleh ikut dong. Silakan teman-teman ya. Ada overview SPT-nya, ada bikin konsep SPT-nya, manajemen aksesnya, drafter, signer. Waduh. Oke lah. Sulit konteks ini ya. Oke lah, teman-teman ikut aja. Masih lama teman-teman, masih ada 3 bulan ya untuk belajar ya. Silakan aja teman-teman ya. Oke. Ini dari teman yang lain ya, Bapak siapa ini? Bapak Melek Pajak, juga seputar mengenai SPT tahunan Kortex ya. Kita nonton sebentar. Suaranya nggak ada. Suaranya tidak ada, kita buka suaranya. Senin kemarin 29 September 2025 kita sudah bisa akses SPT tahunan OP dan badan di Kortex. Nah ini lumayan nih ya, tinggal masuk aja di link simulasi.pajak.go.id. Kita bisa trial tuh sebelum kita menjumpai nanti di awal tahun 2026 untuk pelaporan SPT tahunan pribadi maupun badan. Lumayan buat belajar-belajar, trial biar secara garis besar tahulah gimana menu-menunya, sampai gimana cara pelaporannya. Nah, saya sudah buat simulasinya di Kortex ya, tutorialnya di YouTube lengkap. Buat kalian yang mau tutorial lengkapnya, komen aja Kortex. Nanti saya kirim link tutorialnya via DM. Ditunggu kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mulai Senin kemarin 20. Oke ya, jadi ini simulasi teman-teman ya. Gue langsung masuk aja ya. Simulasinya adalah ini, websitenya adalah SPT simulasi sptsimulasi.pajak.go.id ya, SPT strip ya, SPT strip simulasi.pajak.go.id /login ya. Jadi teman-teman tinggal coba aja dimulai. Gue langsung isi teman-teman ya. Ini langsung isi KTP gue. Nah, isi KTP gue. Kemudian passwordnya ini standar ya. Dia sudah menggunakan password yang standar, yaitu ini, Pajak Tumbuh 1 Indonesia. Ya ikuti aja lah teman-teman ya, tinggal copy paste aja ini ya. Sudah gue taruh juga di bagian deskripsi video ini ya. Ini pilih bahasa ya, jangan lupa pilih bahasa Indonesia ya. Jangan sok jagoan pakai bahasa Inggris. Oke, login. Kita login. Bisa nggak login ya? Kok nggak bisa? Kita ulang. Udah. Ya. Jadi ini ya, jaga data pribadi, perkuat keamanan akun Anda, bla bla bla. Oke ya. Teman-teman tinggal baca aja. Jadi cuma ada 2 menu nih. Menu SPT sama menu pembayaran. Jadi SPT lu bikin draftingnya, kemudian lu klik bayar, akan muncul di pembayaran daftar kode billing yang belum dibayar. Oke? Begitu lu bayar, maka otomatis SPT terlapor ya. Itu yang gue pahami. Kita akan coba iseng-iseng.
konsep SPT tahunan PPH akan terbentuk secara otomatis dan dapat diakses melalui konsep SPT ya. Betul. Lanjut. Jadi seperti ini ya. Ada konsep SPT, kita lihat dulu, ada konsep SPT, ada SPT menunggu bayar, ada SPT yang sudah dilaporkan, ada ditolak. Sekarang bisa ditolak ya. Kemudian SPT dibatalkan. Pembetulan mana pembetulan? Belum ada pembetulan di sini ya. Oke, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Sekilas seperti itu. Nanti nama Anda di sini, KTP lu di sini atau nomor NIK, kemudian buat konsep SPT di sini. Jadi bikin konsep SPT dulu ya. Nah, pilih jenis dulu nih. Lu orang pribadi kan? Pilih orang pribadi, kemudian pilih periode pelaporan, jenis surat pemberitahuannya, SPT bagian tahun pajak. SPT tahunan dong ya. Apa itu SPT bagian tahun pajak? Oke, kita pilih SPT tahunan lah ya. Pilih periode 2025 dong. Jangan 2026 ya. Pilih next. Kemudian pilih model SPT. Nah, lu mau normal atau mau pembetulan nih? Kalau mau pembetulan, seharusnya otomatis ya. Kalau pembetulan ya. Ini kan normal nih. Mestinya sih otomatis. Oke, kemudian create tax return. Nah, ini bahasa Inggris nih. Salah nih. Siapa ini orang IT-nya ini ya? Buat SPT tahunan, bukan create tax return. Ini bahasa Inggris betul, membuat SPT tahunan. Tapi kan ini versi bahasa Indonesia nih, ganti dong ya. Create tax return, bikin SPT tahunan. Waduh. Oke, kita create ya. Kita create. Kok gagal? Kenapa gagal, coy? Gagal. Gagal menyimpan SPT. Kenapa gagal, Oke. Kok bisa gitu? SPT bagian tahun pajak tuh apa? Enggak dong, gue SPT tahunan dong. Kan gue mau coba SPT tahunan. Kok gagal? Oke teman-teman, ini masih gagal. Gue juga masih ada meeting. Nggak apa-apa ya. Intinya seperti itu teman-teman. Silakan di otak-atik aja. Ini tidak pengaruh apapun, tidak ada efek apapun. Lu boleh coba-coba saja ya. Tinggal masuk ke website spt-simulasi.pajak.go.id ya. Gue sih masih tidak mau buru-buru karena masih lama, masih bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Sekarang baru bulan Oktober. Jadi gue agak santai-santai aja. Pelan-pelan lah dipelajari teman-teman ya. Intinya sih gue menyambut baik. Metode ini karena ini sudah menggunakan metode online kan. Yang dari dulu gue harapkan ya bisa menggunakan metode web based, artinya metode online, tinggal input di sistem kemudian bisa dapat hasilnya gitu ya. Tidak usah pakai e-form aneh-aneh lagi, nggak usah pakai install Adobe PDF Reader lagi gitu. Cuman yang kita khawatirkan kalau website Cortex-nya error, mampus kita semua ya. Kalau kemudian kita inputnya A, kemudian tercetaknya B, ini yang mampus ya, yang gua rasa susah ya. Dan kita mungkin perlu belajar lagi mengenai XML ya, bagaimana metode untuk import XML-nya. Mungkin perlu belajar itu lagi. Ya, sementara itu teman-teman ya. Sementara itu. Dan coba gue akan bikin video baru lagi untuk betul-betul melihat langsung teknisnya ya nanti ya teman-teman. Oke, itu aja. Sampai jumpa. Semoga terbantu.